Ada? Nggak ada, kita masuk saja. Izin bertanya. Oh iya, silakan, Mara. Pak. Pak, kalau misal di data yang data berkelompok, terus abis itu nilai modusnya itu ada 2 kelas, itu gimana ya, Pak? Data berkelompok, modusnya ada 2, berarti dihitung dua-duanya. Iya. Jadi masing-masing kelas dihitung modusnya tadi, kelas modusnya. Oke. Tapi nanti yang kelas kedua berarti nilai yang ininya 0 dong, Pak. Oh, berhimpitan ya? Iya. Iya, berarti kelas sebelumnya menjadi 0, iya. Gitu, iya benar. Nggak masalah, tapi kan tetap masih bisa dihitung ya. Jadi sama dengan di atas bawah ya kalau berhimpitan. Bener nggak batas tepi bawah? Ya kan? Modusnya itu batas tepi bawah. Gimana? Masih bingung? Berarti nanti dua-duanya dihitung terus nanti dijumlahin dibagi 2 gitu, Pak, hasil finalnya? Enggak, jadi yang pertama kan berarti kalau berhimpitan berarti nilainya 1 karena apa? Karena yang 1 nilainya kan pembaginya sama dengan pembilang, jadi nilainya 1 gitu ya. 1 dikali rentang kelasnya gitu ya, jadi full. Sementara yang 1 lagi pembilangnya 0 gitu karena A-nya itu kan 0. Satu bilangan kalau pembilangnya 0 berarti hasilnya 0. Jadi hasilnya tetap convert sih 1 gitu. 1 modus. Bener nggak? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi bab 5 gitu ya. Oke, sudah muncul di layar kalian? Nah, oke. Oke, jadi kita di sini akan mempelajari materi berkaitan dengan distribusi peluang binomial. Ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah tentunya kita harus mengetahui konsep random variable, kemudian distribusi peluang binomial, kemudian bagaimana cara kita menghitung mean, variance, dan standar deviasi untuk distribusi binomial. Kemudian yang terakhir adalah distribusi peluang Poisson. Jadi ini bacanya Poisson gitu ya, bukan Poisson. Kalau Poisson itu racun. Sementara kita pelajari ini bukan racun, tenang aja. Oke, jadi di bab 2 kalian sudah belajar deskriptif statistik, di bab 3 kalian sudah di bab 2 dan 3 tadi ya. Kemudian di bab 4 kalian sempat belajar perkenalan terkait dengan peluang.
Nah, kemudian pada kali ini kita akan belajar distribusi peluang. Nah, kalian kan sudah belajar distribusi ya. Nah, distribusi peluang itu menjelaskan berapa peluang yang akan terjadi, gitu ya. Berapa peluang yang akan terjadi. Jadi, bukan apa yang telah terjadi. Bukan apa yang telah terjadi. Dalam konteks kalian harus memahami distribusi peluang, kalian harus memahami terlebih dahulu konsep variable random. Nah, ini kan sudah kita pelajari beberapa kali gitu ya. Apa itu variable random? Ya, siapa yang tahu apa itu variable random? Nggak ada yang tahu variable random itu apa? Konsep apa? Ya? Apa? Sorry? Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya, random variable itu variabel yang diwakili X yang memiliki nilai numerik tunggal untuk setiap hasil dari suatu kejadian. Numerik tunggal. Iya. Random variable. Oke. Kayaknya kemarin saya nggak berbicara begitu ya. Yang lain gimana? Tapi oke lah, kita keep dulu ya, kita simpan dulu. Ada lagi pemahaman yang lain? Gimana yang lain? Konsep random variable itu apa sih? Wah, kalau kita belum paham konsep random variable, kita akan sulit memahami konsep distribusi peluang. Bahasa Indonesianya dulu deh, variable random itu apa? Pengubah acak, Pak. Pengubah acak. Oke, kalau pengubah acak, artinya tuh gimana? Acak itu konsepnya gimana sih? Kesempatan semuanya sama untuk terpilih ya Pak? Iya, jadi konsep variabel random itu adalah variabel di mana setiap kemungkinan nilai yang ada, setiap nilai yang ada itu punya kemungkinan yang sama untuk terpilih. Nah, itulah konsep random variable. Jadi kalau misalkan di kelas ini ada 30 mahasiswa, maka peluang kalian terpilih gitu ya. Jika seseorang akan dipilih, peluang kalian itu terpilih itu punya peluang yang sama gitu ya. Itu konsep random variable. Nah, di dalam konsep random variable, kemudian kita juga harus mengetahui perbedaan antara data variabel acak diskrit dan juga variabel acak continuous. Apa bedanya diskrit dengan continuous? Kalau variabel, izin menjawab Pak. Iya, silakan Pak Aga. Kalau variabel acak diskrit itu nilainya terbatas, jadi dapat dihitung gitu Kak. Kalau variabel acak kontinu itu nilainya tidak terhingga. Oke, nilainya terbatas kalau diskrit, tapi kalau continuous tak terhingga. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kalau diskrit itu apa? Perhitungan hasil apa? Hasil perhitungan, Pak. Hasil perhitungan. Kalau untuk continuous? Pengukuran. Ya, jadi perbedaan antara diskrit dengan continuous adalah variabel diskrit itu variabel hasil perhitungan, di mana datanya tidak mungkin punya nilai
desimal atau punya angka di belakang koma. Satuannya fix gitu ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara continuous itu data merupakan hasil pengukuran. Jadi ya konsepnya benar memang tak terbatas, tetapi terbatas itu adalah dalam suatu rentang nilai gitu ya. Dalam suatu rentang nilai terdapat jumlah bilangan yang tak terbatas. Artinya gini, di antara 0 dan 1 ada jumlah bilangan yang tak terbatas dalam continuous random variable itu. Jadi ada 0,0000000 sampai 1000 kali 0, 1 gitu ya. Itu adalah bilangan baru di antara 0 dan 1. Dan seterusnya. Jadi ada tak hingga bilangan di antara dua rentang titik. Nah, di sini kita akan memfokuskan pada distribusi peluang yang sifatnya discrete dulu, ya, discrete. In particular, kita akan mempelajari binomial dan Poisson probability distribution. Oke, sekarang saya tanya nih, kalian kan kemarin sudah belajar cara untuk menghitung peluang, gitu ya, pendekatan untuk menghitung peluang. Nah, untuk cara yang pertama di sini, kita punya suatu nilai X 1 sampai 6, nilai munculnya angka dadu, dengan frekuensi masing-masing. Didapat 8, 10, 9, dan seterusnya. Nah, ini pendekatan dengan pendekatan apa untuk menghitung peluangnya? Izin Pak, classical Ya. approach bukan? Classical approach. Oke, classical approach itu gimana, Pak Ma? Bunyinya? Setiap kejadian tuh punya peluang keterjadian yang sama. Oke, punya peluang yang sama untuk terpilih. Sekarang di sini peluangnya sama nggak kira-kira? Antara 1 dengan 2, dengan 3, dan sampai seterusnya dengan 6. Peluangnya sama nggak? Beda, Pak. Beda. Jadi dia pendekatannya apa nih? Frekuensi relatif. Iya, nomor 1 ini dia pendekatannya frekuensi relatif karena kita punya frekuensinya di sini kan. Kalau yang kedua ini, yang bawah, menggunakan pendekatan apa? Yang klasikal ya Pak. Karena peluang yang klasikal. Ya, yang bawah ini classical approach baru karena dia apa? Punya peluang yang sama untuk terpilih. Peluang terpilih 1/6, peluang terpilih 2/6, dan seterusnya sampai peluang terpilih 6 itu sama 1/6. Gitu. Jadi kalau dengan pendekatan frekuensi relatif bisa kita hitung rata-rata dari percobaannya gitu ya. Didapat rata-rata sebesar 3,6, standar deviasi 1,7. Sementara dengan pendekatan classical approach kita dapat mu sama dengan 3,5, standar deviasi sama dengan 1,7. Artinya apa? Artinya ini mirip gitu ya, mempar gitu, atau approximately the same. Jadi ketika frekuensi relatif ini semakin ditambah percobaannya, maka nilai rata-ratanya pasti akan semakin mengarah kepada rata-rata populasi mu. Sampel varian sampelnya akan semakin mendekati varian atau standar deviasi populasi. Oke. Nah, dari sini baru kita sudah paham konsep cara menghitung peluang dan juga peluang diskrit. Di sini kita perlu lagi concern terkait dengan kemunculan yang tak wajar atau unusual occurrence. Kita udah belajar juga nih. Kita katakan unusual ketika kondisi seperti apa?
Kita katakan kondisi itu dikatakan unusual ketika kondisinya seperti apa? Di luar standar deviasi bukan, Pak? Di luar Rentang standar deviasi. di luar rentang standar deviasi. Masih belum seluruhnya pas nih, belum pas. Di luar Apa nih? di luar 2 kali standar deviasi terhadap rata-rata. Ya, jadi Putri tadi menyatakan bahwa di luar 2 standar deviasi dari rata-rata. Ya benar. Jadi unusual change itu menggunakan empirical rule, kita bisa katakan data unusual ketika berada di luar 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Di luar plus minus 2 standar deviasi dari rata-ratanya, gitu ya. Itu konsep unusual, kalian harus paham juga. Jadi dari hal-hal yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya itu menjadi dasar kita untuk memahami materi-materi selanjutnya. Nah, di sini jadi kita sudah bisa mengetahui konsep random variable, kemudian distribusi peluang, perbedaan random discrete dengan random continuous. Maka kita bisa mencari rata-rata varian dan standar deviasi untuk distribusi peluang. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan apakah suatu kondisi itu muncul secara wajar atau tidak wajar, atau unusual. Jadi tadi random variable, ketika suatu nilai dalam variabel tersebut memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Sementara probability distribution adalah suatu kondisi di mana setiap nilai dalam suatu variabel acak memiliki peluang masing-masing. Dan discrete itu adalah hasil perhitungan, kemudian continuous itu adalah hasil pengukuran, measurement. Nah, ini suatu contoh data yang sifatnya discrete, ya. Discrete. Karena dia dari 0, 1, 2, sampai 12. Nah, di sini kalau kalian belajar distribusi frekuensi, maka kalian bisa gambarkan histogram di mana sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Sementara kalau dalam probability distribution, kalian juga bisa gambarkan masing-masing nilai X dengan sumbu Y adalah probability-nya. Gitu ya, Px-nya. Jadi di sini yang probability-nya paling besar ketika X berapa? 10. 10. Ini yang paling besar ya. Nah, terkait dengan distribusi peluang yang sudah kita pelajari barusan, maka kita bisa nyatakan requirement atau persyaratan suatu kondisi dikatakan berdistribusi peluang. Yang pertama, sebenarnya di sini ada yang lebih mendasar lagi. X merupakan numerik gitu ya. X suatu nilai numerik. Jadi dia harus bernilai angka. X itu harus bernilai 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu tidak bisa menggunakan X itu misalkan merah, X merah, kuning, hijau, itu belum bisa kita nyatakan sebagai distribusi peluang. Kemudian yang kedua, total seluruh peluang itu harus sama dengan 1. Ya. Dan yang ketiga, kondisinya adalah setiap X punya peluang antara 0 sampai dengan 1. Nah, ketika ketiga requirement ini bisa dipenuhi, maka baru kita bisa nyatakan sesuatu tersebut berdistribusi peluang, memiliki distribusi peluang.
Nah, ketika sesuatu tadi sudah dinyatakan memiliki distribusi peluang, kita bisa hitung rata-ratanya. Rata-ratanya adalah sigma dari X dikali Px-nya. Sementara sementara varians atau sigma kuadrat itu adalah sigma dari X minus mu kuadrat dikali Px-nya. Nah, di sini sebenarnya ada dua formula gitu yang bisa kalian pakai. Kalian juga bisa pakai model formula di mana sigma kuadrat sama dengan sigma dari X kuadrat dikali Px-nya minus mu kuadrat. Jadi di sini mungkin akan lebih mudah kalian pahami secara konseptual bahwa varians itu adalah gap-nya, gap antara X dengan rata-ratanya yang dikuadratkan gitu ya. Sementara dalam formula yang kedua ini akan lebih mudah untuk digunakan sebagai perhitungan. Itu. Tapi kalaupun kalian mau pakai formula yang pertama untuk perhitungan juga nggak masalah, hasilnya akan tetap sama sepanjang cara kalian menghitungnya benar gitu ya. Dari varians tadi kita bisa dapatkan standar deviasi, di mana standar deviasi itu adalah akar dari variansnya. Oke. Ya, ini hanya round off rule. Ini menurut saya ini fleksibel saja, kalian bisa gunakan 2 atau 3 angka di belakang koma. Ya, intinya kalian sudah bisa cukup membedakan suatu nilai tersebut dengan nilai lainnya. Nah, ini tadi unusual result range rule of thumb. Jadi maximum value ketika data itu berada pada mu plus 2 sigma. Sementara minimum usual value sama dengan mu minus 2 sigma. Sementara kalau sudah di luar maksimum dan minimum, baru kita katakan unusual. Nah, dari unusual tadi, kita bisa gunakan sebagai suatu kondisi rare event rule. Gitu ya. Jadi kita punya data plus minus 2 sigma tadi, itu rentangnya adalah 95%. Artinya 95%, artinya 0,05% ya, 0,05% itu data terletak di luar standar deviasinya. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai rare event rule, di mana kalau terjadi suatu kejadian itu punya kemungkinan yang sangat kecil, gitu ya, punya kemungkinan yang sangat kecil, maka bisa jadi asumsi yang kita gunakan itu tidak tepat. Contohnya seperti ini. Kita melempar koin 1000 kali. Seharusnya berapa kemunculan sisi kepala atau sisi gambar lah, kalau di Indonesia kan gambar atau angka. Berapa kemungkinan muncul sisi gambar dari 1000 kali? 500 per 1000. 500-an ya. Ya, kemungkinan akan keluar 500 sisi gambarnya. Tetapi di sini muncul 992 sisi gambar atau sisi kepala kalau di sini. Artinya sisi satu lagi, sisi angka gitu atau sisi ekornya itu hanya 8 dari 1000. Nah, menurut kalian ini kondisinya peluang terjadinya ini besar atau kecil? Kecil, Pak. Kecil ya. Kalau masih di 520 mungkin masih wajar gitu ya. 600 mungkin sudah kurang wajar gitu ya. Tetapi kalau sudah 992 ini bisa kita katakan ini sudah tidak wajar. Dan kalau ini terjadi berarti asumsi kita tidak tepat. Gitu. Pasti ada sesuatu gitu ya. Di luar dari sesuatu hal yang wajar. And using probability to determine whether
result are unusual. Jadi untuk bisa menentukan data itu unusually high, kita bisa gunakan X success among n trial is unusually high number of success if P ketika X or more itu lebih kecil atau sama dengan 0,05. Ya, jadi kita harus cari peluang X or more-nya. Nah, ini lebih kecil atau sama dengan 0,05. Berarti kalau unusually low, maka peluang X sukses di antara N trial is unusually low number of success if peluang X or fewer itu lebih kecil atau sama dengan 0,05. Itu ya. Jadi kalian harus cari peluang X atau lebih kecilnya, di sini peluang X atau yang lebih besarnya. Kemudian ekspektasi suatu nilai dalam suatu variabel random discrete kita notasikan sebagai E, expected. Ya, di mana E ini juga bisa merepresentasikan suatu nilai rata-rata atau mean. Sehingga di sini kita bisa bilang E sama dengan sigma dari X dikali Px. Sama juga dengan cara perhitungan mu gitu ya. Nah, jadi dari sini kita sudah mempelajari descriptive statistik, random variable, probability distribution, histogram untuk probability, requirement untuk probability distribution, mean, variance, dan standard deviation untuk distribution, population distribution, probability distribution. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi unusual result. Lalu ada juga expected value. Oke, nah dari sini baru kita bisa mempelajari distribusi peluang binomial. Jadi distribusi peluang binomial, ada yang tahu distribusi peluang binomial itu apa sih? Ada yang tahu distribusi peluang binomial itu apa? Distribusi yang menggunakan variabel random discrete, Pak. Variabel random discrete, oke. Binomial menggunakan variabel random discrete, ya benar. Ada lagi kondisi lainnya, karena kan yang peluang discrete itu bukan hanya binomial. Poisson juga berdistribusi discrete. Dan mungkin beberapa distribusi lain bisa kita gunakan data discrete. Nah, apa ciri lain dari data berdistribusi binom? Mungkin kemungkinan terjadi itu hanya ada dua. Iya benar. Jadi kemungkinan kejadian yang ada itu hanya dua, ya, yaitu sukses dan gagal. Atau misalkan lagi peluang dia positif atau negatif, atau lagi misalkan peluang ya atau tidak, gitu ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan, acceptable defect atau survive or die. Nah, jadi di sini kita bisa susun beberapa requirement dalam distribusi peluang binomial. Yang pertama harus fix number of trial. Yang kedua, the trial must be independent. Apa maksud independent di sini?
Setiap percobaannya nggak ada antar percobaan gitu Pak. Setiap percobaan memiliki peluang yang sama gitu ya, tidak dipengaruhi oleh percobaan-percobaan sebelumnya gitu ya, jadi dia independen. Each trial must have all outcome classified into the categories. Jadi yang tadi ini, jadi hanya ada 2 kategori pilihan, sukses atau gagal. Dan probability harus sama untuk setiap percobaan. Oke. Jadi kalau sudah memenuhi requirement tadi, berarti baru bisa kita katakan suatu distribusi memiliki distribusi peluang binomial. Karena hanya ada 2, maka kalian harus concern, fokuskan pada 2 kondisi ini, sukses dan gagal. Kita notasikan peluang terjadinya sukses itu adalah P kecil, sementara peluang failure itu adalah 1 minus P. Karena hanya ada 2 kejadian, maka peluang gagalnya adalah 1 dikurangi peluang sukses. Nah, peluang gagal atau peluang failure itu sama dengan Q, kecil. Jadi ada N, ada X, ada P, ada Q, ada PX. Ya, PX menyatakan peluang didapat tepat sejumlah X sukses di antara N trial. Jadi di sini yang harus menjadi concern kalian itu pastikan bahwa X dan P itu merefer pada suatu hal yang sama. Merefer pada suatu kejadian yang sama. Jadi jangan sampai kalian terbalik dalam mendefinisikan X, sementara peluangnya adalah peluang 1 minus P. Jangan sampai kalian salah mendefinisikan dan memahami kategorinya. Contohnya seperti ini, sukses itu bukan berarti harus selalu kondisinya yang bagus-bagus gitu ya. Tergantung di antara X dan P ini. Kalau X-nya ini adalah misalkan terjadinya pencurian gitu ya di suatu rumah, di dalam suatu komplek gitu ya, peluang terjadinya pencurian misalkan 0,01 misalkan saja ini ya. Nah, artinya itu adalah peluang sukses 0,01. Bukan berarti sukses itu menjadi sesuatu yang harus positif, tidak, tetapi bisa kita konotasikan sebagai terjadinya pencurian. Sehingga X itu adalah kejadian pencurian gitu ya. Oke. Misalkan dalam 1 bulan berapa terjadinya 1 kali pencurian, maka X itu adalah terjadinya pencurian, PX adalah peluang terjadinya pencurian, gitu ya. When sampling without replacement, consider event to be independent if N lebih kecil daripada 0,05 dari populasi. Jadi kalau N-nya itu sangat kecil, kita bisa consider walaupun sampling itu without replacement, kita bisa consider dia seperti with replacement. Contohnya gini, di sini kita ada 30 mahasiswa ya. Nah, dari 30 mahasiswa, kalau sudah dipanggil misalkan 5 orang gitu ya, maka pemanggilan orang ke-6 haruslah tidak mengikut sertakan peluang terpilih lagi 5 orang yang sudah terpilih sebelumnya. Sehingga peluang terpilih orang ke-6 itu menjadi berapa? 1/25. 1/25. Iya, 1/25 itu without replacement ya. Tetapi kalau mahasiswanya itu 1000, maka pemanggilan mahasiswa yang ke-6 itu menjadi tidak signifikan. Mau kita gunakan 995 atau kita gunakan tetap 1000, itu tidak terlalu signifikan gitu ya.
Jadi kalau N-nya itu kecil, lebih kecil daripada 0,05 populasi, kita bisa consider event tadi seperti event independent, di mana with replacement kita bisa anggap itu adalah independent. Kemudian, we'll now discuss the three methods for finding the probabilities corresponding to the random variable X in a binomial distribution. Jadi, ini adalah formula distribusi binomial. Ix sama dengan n faktorial dibagi n min x faktorial kali x faktorial dikali peluang peluang pangkat x, p pangkat x dikali q pangkat 1 minus x. Di mana x sama dengan 0, 1, 2, sampai n. Oke, sampai sini. Kalau ada yang belum paham, langsung ini saja ya, langsung disanggah saja. Nah, kita bisa menghitung probability binomial tadi bisa menggunakan teknologi. Seperti contohnya di sini ada StatDisk, ada Minitab, ada Excel, ada kalkulator. Boleh kalian gunakan ini dalam ujian, boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi nanti perhitungannya, cara-cara perhitungannya tetap kalian susun di kertas jawaban. Tetap kalian tulis di kertas jawaban. Oke, selanjutnya di sini kita punya tabel A1, ini adalah tabel untuk peluang distribusi binomial. Nah, tapi kan ada beberapa cara ya untuk menghitung peluang binom. Tadi yang pertama kita menggunakan formula ini, yang kedua kita menggunakan teknologi, yang ketiga kita menggunakan tabel, gitu ya. Tapi mungkin yang akan lebih kita dalami adalah cara penggunaan formula untuk menghitung hal berkaitan dengan distribusi peluang binomial, gitu ya. Jadi untuk yang kalkulator atau teknologi itu mungkin akan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, kalian mungkin bisa pahami konsep ini supaya kalian bisa lebih mudah untuk mengingatnya, ya, distribusi peluang binom. Jadi distribusi peluang binom memiliki peluang Ix sama dengan n faktorial dibagi n min x faktorial kali x faktorial. Ini rumus apa? Kalau kita pelajari di pertemuan keempat. Kombinasi, Pak. Kombinasi, benar. Kombinasi. Ya. Jadi kombinasi ini menyatakan apa? Setiap kemungkinan gitu ya, setiap kemungkinan terjadi. Setiap kemungkinan terjadi. Apakah ada yang masuk tadi, ada bunyi? Bentar ya. Nggak ada ya. Oke, lanjut. Ini adalah kemungkinannya, sementara pi pangkat x kali q pangkat n min x itu adalah peluangnya. Ya, jadi kita bisa bagi ini menjadi dua item gitu ya, supaya memudahkan kalian untuk menghafal atau mengingat. Ini adalah kemungkinannya dan sebelah kanan adalah peluangnya. Nah, sekarang setelah kita bisa menghitung peluang distribusi binomial, kalian bisa menghitung rata-rata varian dan standar deviasi untuk distribusi binomial. In this section, we consider important characteristic of a binomial distribution, including center, variation, and distribution. That is, given a particular binomial probability distribution, we can find its means, variance, and standard deviation.
Jadi kita bisa hitung nih 3 ukuran parameter ini. Pendekatan yang diharapkan adalah bisa memahami interpretasi dan memahami maksud dari nilai-nilai statistik tersebut. Oke, kita tadi dalam belajar distribusi peluang, probability distribution, kita bisa menghitung mu sama dengan sigma x kali px, varian seperti ini, dan standar deviasi seperti ini. Nah, ini konteksnya kalau kita memiliki data distribusi peluang. Gimana kalau datanya sudah berdistribusi Poisson? Kalau sudah berdistribusi binomial. Kalau sudah berdistribusi binomial, maka kita bisa mencari mu sama dengan n kali p. Sementara variansnya itu n kali p kali q, dan standar deviasinya adalah akar dari n kali p kali q. Jadi, tadi sudah kita nyatakan, N itu adalah jumlah trialnya, fixed trial, P itu adalah peluang sukses, Q itu adalah peluang gagal. Kemudian, ini kita pelajari lagi, kondisi maksimum dan minimum usual value adalah ketika suatu data itu memiliki batas maksimum dan minimum mu plus minus 2 standar deviasi. Jadi kita sudah bisa menghitung mean, variance, dan standar deviasinya ya. Lalu sudah kita bisa menghitung binomial, sekarang kita masuk ke probability Poisson. Jadi dalam Poisson probability distribution, ini adalah salah satu bentuk distribusi discrete lain ya, yang bisa kita pelajari karena sifatnya dalam distribusi Poisson ini peluang terjadinya itu sangat kecil. The behavior of rare event atau memiliki small probabilities. Jadi Poisson distribution itu adalah suatu peluang diskrit yang terjadi pada suatu event, berada pada suatu event pada interval tertentu. Interval tertentu maksudnya pada suatu rentang tertentu. Rentang tersebut bisa berupa waktu, jarak, area, volume, atau beberapa unit rentang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kita bisa mencari besaran probability dalam distribusi Poisson, yaitu dengan cara Px sama dengan mu pangkat x kali E pangkat minus mu dibagi x faktorial. Sementara kalau saya sebenarnya lebih suka menulisnya seperti ini, dibalik saja. E pangkat minus mu dikali mu pangkat x dibagi x faktorial. Jadi ini lebih mudah untuk menghafal karena ini seperti menyambung terus ya. E pangkat minus mu, kita pakai mu-nya, mu pangkat x, kita pakai x-nya, x faktorial. Itu ya. Oke, di mana nilai E sama itu approximately 2,71828.
requirement yang dibutuhkan dalam distribusi Poisson, yang pertama, suatu nilai X adalah suatu nilai variabel random yang muncul pada suatu interval kejadian tertentu. Kemunculannya harus bersifat acak dan occurrence must be independent. Lalu untuk kemunculan dari distribusi tersebut, jika kita lakukan pada interval yang sama berulang-ulang kali, maka dia harus berdistribusi uniform. Artinya apa? Jika dilakukan berulang-ulang kali, peluangnya harus tetap sama. Jadi dari Poisson tadi kita bisa definisikan parameter-parameter yang akan digunakan, yaitu rata-ratanya adalah mu dan standar deviasinya adalah akar mu, gitu ya. Jadi bukan akar n kali p kali q, tetapi akar mu. Sekarang apa bedanya distribusi binomial dengan distribusi Poisson? Ada yang tahu bedanya? Mungkin ada yang sudah belajar, sudah mempelajari? Belum ada yang tahu? Oke. Jadi binomial dan Poisson sama-sama distribusi diskrit. Perbedaannya adalah di distribusi binomial kita akan gunakan n dan p, gitu ya, dipengaruhi oleh n dan p. Sementara Poisson itu ditentukan oleh rata-ratanya mu. Yang pertama. Yang kedua, distribusi binomial itu memiliki distribusi acak diskrit, di mana nilainya adalah mulai dari 0, 1, sampai n. Sementara untuk Poisson itu mempunyai nilai x diskrit yang berada pada nilai antara 0, 1, 2, dan seterusnya tanpa ada batasan, gitu ya, with no upper limit, sampai tak hingga. Nah sekarang kapan kita harus menggunakan Poisson, kapan harus kita gunakan binomial? Sebenarnya Poisson itu hanya digunakan sebagai approximation saja. Poisson itu hanya digunakan untuk pendekatan atau memperkirakan, gitu ya, data dari distribusi binomial. Tapi ada kalanya ketika distribusi binomial itu sulit untuk dilakukan perhitungan, maka akan lebih mudah untuk dilakukan perhitungan secara distribusi Poisson. Nah sekarang kapan kita bisa gunakan distribusi Poisson? Ya, kita bisa gunakan distribusi Poisson walaupun kita bisa juga tetap gunakan distribusi binomial, yaitu ketika dua kondisi ini. Yang pertama, n lebih besar daripada 100, n lebih besar sama dengan 100, dan yang kedua, n kali p tidak lebih besar dari 10. Gitu. Kalau dua kondisi ini terpenuhi, maka kita bisa gunakan distribusi Poisson sebagai approximation terhadap distribusi binomial. Kalau kita ingin menggunakan distribusi Poisson, maka kita harus cari dulu mu-nya, di mana mu tetap bisa kita cari dari perhitungan n kali p. Nah, itu untuk distribusi Poisson. Ya, materinya cukup sampai sini untuk pertemuan ke-5. Dari kalian, ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya. Ya, silakan.
Tadi yang syarat ada N lebih dari 100 dan NP kurang dari 10, itu harus dua-duanya atau bisa salah satunya, Pak? Oke, jadi itu persyaratan dua-duanya harus terpenuhi jika kita ingin menggunakan distribusi Poisson sebagai approximation distribusi binomial. Gitu. Oke, Iva, bisa dipakai. Ada lagi pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Tadi syaratnya misalnya udah dipenuhi kan dua-duanya, Pak. Tapi bisa nggak sih, Pak, itu tetap dihitung pakai binomial atau harus pakai Poisson? Bisa saja. Ya, bisa juga kita tetap gunakan perhitungan binomial. Ketika apa? Ketika memang hanya ada dua kondisi, sukses dan gagal. Tapi Poisson tidak hanya digunakan sebagai approximation sebenarnya, dia juga bisa digunakan ketika kejadiannya itu lebih dari dua kejadian, gitu ya. Tetapi mungkin saya bisa tambahkan penjelasannya. Jadi binomial bisa digunakan, bisa didekati dengan perhitungan Poisson. Tapi mungkin kalau kita tetap ingin melakukan perhitungan secara binomial, mungkin ada kalanya ketika N itu terlalu besar, ya, maka untuk mencari suatu peluang yang sifatnya rentang seperti peluang X lebih besar daripada 10 misalkan seperti itu, maka mencari perhitungan dengan binomial menjadi lebih susah, terutama ketika manual perhitungannya, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa mungkin kalian bisa coba-coba ketika ada kondisi distribusi Poisson, apakah memang bisa juga digunakan binomial atau lebih susah, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Ibu. Tadi kan disebutkan kalau Poisson itu kejadiannya memuat lebih banyak kejadian gitu ya, Pak? Iya, N-nya lebih besar ya daripada 100. Ya berarti bisa disimpulkan, jadi kalau Poisson itu lebih efektif gitu ya Pak daripada binomial? Sebenarnya Poisson itu digunakan dalam konteks ini sebagai approximation. Nah, approximation itu kan pendekatan ya. Sebenarnya sih yang lebih jelas tepat ya memang binomial, tetapi approximation-nya Poisson itu juga cukup valid gitu ya. Jadi bedanya nggak terlalu signifikan gitu, Wiwi. Oh, jadi ketika kita udah menghitung binomialnya gitu Pak, harus didukung dengan perhitungan dari Poisson itu juga nggak Pak? Oh, pertanyaannya seperti itu. Mungkin nanti dilihat konteks pertanyaannya dulu ya. Kalau pertanyaannya diberikan penjelasan bahwa dia berdistribusi Poisson, maka jawablah menggunakan distribusi Poisson. Kalau nggak ada penjelasannya, kalian boleh gunakan salah satu dari dua perhitungan distribusi tadi. Tapi kalau memang disuruh binomial, maka hitunglah dengan cara binomial. Itu. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Lisa. Iya. Kalau distribusi Poisson-nya itu satuannya waktu, rumusnya sama nggak Pak kayak yang tadi? Satuannya waktu bisa sama. Jadi kan tadi Poisson itu untuk data dalam suatu interval. Intervalnya bisa waktu, bisa luas, bisa jarak gitu ya. Jadi kita bisa juga gunakan interval, kita bisa juga gunakan waktu dengan pendekatan distribusi Poisson. Gitu, Nisa. Sudah cukup jelas, Bu?
Udah Pak, terima kasih. Ya. Apa ada pertanyaan lainnya? Kalau nggak ada, mungkin kalian di sini bisa latihan untuk soal-soal yang ada di buku ya. Jadi kita bisa punya waktu cukup untuk latihan soal. Jadi kalian bisa lihat di PDF Triola ada sesi 52. Kalian bisa coba soal nomor 3, probability distribution. Kemudian soal nomor 7, genetic disorder. Lalu kalian bisa coba lagi nomor 18, using probabilities for unusual event. Tiga ya, 3 soal. Kemudian di 53, kalian bisa coba soal-soal nomor 22 ya. If the number of blood donor. Nomor 22, terus nomor 33, death of Texas. Kemudian dan 43. Empat soal ya. Jadi 3 soal ditambah 4 soal. Kemudian beyond the basic-nya nomor 46, multinomial distribution. Jadi di situ ada 5 soal, di 53 ada 5 soal. Kemudian di 54 coba kalian kerjakan nomor nomor 7, identity type. Kemudian 14, test of touch therapy. Jangan 14, 13 saja. Cell phone and brain cancer. Kemudian roulette nomor 18 ya. 3 soal. Kemudian mungkin nomor 3 yang review exercise. Nah, ini juga bisa nih. Cumulative review exercise. Nomor 3, tennis challenge. Jadi ada 11 soal. Ya, silakan kalian coba kerjakan. Kemudian kita bahas jika ada salah satu nomor yang sudah kalian selesaikan dan kalian mau
membahas. Kalian mau menjelaskan, silakan tunjuk diri kalian untuk menjelaskan. Gitu ya, paham semua? Pak. Oke. Ya, silakan untuk dicoba soalnya. Pak, izin tanya Pak. Iya, silakan Ihsan. Yang materi tadi itu kalau untuk contoh poison tadi itu apa Pak kalau di dunia realnya gitu? Dia berdasarkan interval. Masih kurang paham Pak kalau contoh dunia realnya. Oke, di dunia real, misalkan terjadinya kecelakaan gitu ya dalam suatu rentang, misalkan dalam satu hari atau 24 jam, rentang waktu 24 jam terjadi kecelakaan. Biasanya kan terjadi kecelakaan di suatu tempat dalam waktu 24 jam itu kan jarang ya, kejadian yang sangat jarang gitu. Atau mungkin bukan 24 jam, mungkin dalam 1 bulan gitu ya, itu juga masih jarang mungkin ya, ada mungkin tapi jarang. Nah itu kan bisa kita deteksi peluang ketika terjadinya kecelakaan dalam waktu 1 tahun seperti apa gitu. Bayang kita? Berarti itu jenis kecelakaannya atau kecelakaan atau tidak terjadi kecelakaan gitu Pak? Peluang terjadinya kecelakaan gitu. Kalau jenis kecelakaan kan itu kan datanya bukan data nilai ya, jenis itu kan kualitas. Iya. Kalau contoh kecelakaan nih juga tapi yang di bagian binomial itu contohnya gimana ya Pak? Ya kalau misalkan peluangnya cukup besar untuk terjadi, sementara n-nya itu tidak terlalu besar, kita bisa gunakan sebagai binomial. Itu sebenarnya yang tadi juga bisa sebagai binomial, cuman kita bisa hitung secara Poisson juga gitu ya. Oke. Oke Pak. Ya bisa dipahami atau masih bingung bisa? Masih sih Pak. Kalau yang kalau tentang rentang warna gitu Pak, itu bisa nggak Pak? Nggak bisa ya Pak? Tentang warna, Iya. warna kan tidak menunjukkan bilangan ya. Kita nggak bisa akan dalam rentang warna itu. Jadi rentang itu bilangan ya. Waktu itu kan bilangan. Jarak itu bilangan. Intensitas cahaya gitu Pak, bisa ya Pak? Intensitas cahaya yang mau dicari apanya nih? Nah, dia kan dalam satuan gitu kan Pak. Itu berarti bisa ya Pak? Dalam satuan. Jadi rentang cahaya itu iya. Kayak berapa kandela gitu Pak, satuan intensitas cahaya gitu Pak. Itu bisa nggak Pak? Oke, tingkat keterangan cahaya gitu ada satuannya. Misalnya gitu Pak. Terus peluang apa yang mau dicari dari keterangan cahaya? Iya Pak. Itu apa disebut interval gitu Pak? Ya itu bisa disebut interval, cuman konteksnya mungkin kita harus ketahui dulu nih peluang dari apa yang mau dicari terkait dengan intensitas cahaya ini. Peluang apa yang ingin dicari? Gitu. Siapa? Oke. Kasih Pak. Ya.